Sebaik-baiknya, ya khususnya mengenai public area ini sedikit tricky ya. Ya, katakanlah CCTV itu dipasang di dinding rumah kita, ya. Kita harus hati-hati. Mungkin dia ditujukan ke jalan ya, di mana orang bisa lalu lintas di situ. Jadi mungkin kawasan yang itu dianggap sebagai kawasan public area, tapi within the compound of our house itu dianggap sebagai private place ataupun private space lah. Jadi kena hati-hati kameranya itu halalnya kemana. Karena ada beberapa kasus yang telah berlaku di bawah EU GDPR, beberapa case di mana kejadian ini kameranya memang di-install di dinding rumahnya, tetapi kameranya ditujukan kepada rumah jiran sana itu, ataupun ke jalan di mana orang bisa lalu lintas di situ. Itu sudah melanggar peruntukan undang-undang yang ada di, saya pikir negara Belgium ke mana yang baru-baru ini ada case di mana kamera dipasang tetapi dihalalkan ke jalan di mana orang lalu lintas di situ dan ada komplain. Jadi the lessons that we can learn adalah kita kena hati-hati kameranya diarahkan ke mana. Jangan diarahkan ke rumah orang. Kerana di Malaysia juga ada kasus, ada case di mana perkara yang sama, iaitu ada 7 kamera yang dipasang dalam sebuah rumah, tetapi 1 atau 2 daripada kamera ataupun CCTV itu menghala ke rumah orang sebelah. Jadi itu dah breach privacy dia kan. Benar, ada case. Dan case itu sampai ke pengadilan. Ke pengadilan, dan pengadilan ataupun mahkamah memerintahkan supaya CCTV itu dismantle. Ya, begitu, ya. Saya boleh. Prof. Silakan Prof. Supancana. Ya, ini di Indonesia ini banyak terjadi ya, terutama di kompleks-kompleks di lingkungannya gitu. Jadi di tempat kami pun demikian, kita menyepakati bahwa untuk kepentingan keamanan lingkungan begitu ya, kita harus meletakkan CCTV dari rumah warga, tetapi yang arahnya adalah ke jalan, ya, bukan ke rumah tetangga yang lain begitu. Nah, dalam konteks itu kita sepakati itu bukan suatu bentuk pelanggaran karena itu adalah untuk kepentingan keamanan bersama. Kemudian saya berikan contoh juga di China, ya. Di China ini yang menarik, mereka mendeploy jutaan CCTV, dan itu digunakan untuk melakukan profiling dan menilai warga negaranya. Jadi di sana setiap warga negara itu setiap tahun kayak punya raport gitu. Dia orang yang cenderung melanggar aturan atau orang yang taat pada aturan. Dan atas dasar itu, maka kemudian pemerintah membuat kebijakan apakah seseorang itu dapat memperoleh akses kepada financing dan lain sebagainya. Ini menarik juga. Dan kasus itu pernah dipresentasikan ya dalam suatu pertemuan yang menarik untuk kemudian didiskusikan. Tapi itu terkait dengan bagaimana negara mengendalikan warga negaranya. Kemudian setelah 911 juga di Amerika banyak dideploy hal-hal seperti itu untuk kepentingan national security, dan itu menimbulkan persoalan, baik persoalan etika maupun persoalan hukum, antara di satu sisi perlindungan privacy dan di sisi lain adalah untuk kepentingan national security. Mungkin itu sebagai tambahan informasi saja tentang apa yang berlaku terkait dengan CCTV.